Saudara, pertemuan empat mata antara Jokowi dan Menteri Pertahanan sekaligus Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto menuai spekulasi dan tanda tanya soal netralitas Presiden di Pilpres 2024 ini. Pertemuan memunculkan spekulasi jika Jokowi telah memberikan dukungannya kepada Prabowo di Pilpres 2024. Diplomasi meja makan memang menjadi gaya khas Presiden Jokowi. Pihak yang diajak untuk bersantap pun pasti jadi sorotan. Itulah yang membuat publik penasaran apa makna pertemuan empat mata jelang Pilpres 2024 antara Presiden Jokowi dengan Menteri Pertahanan sekaligus calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Jumat malam. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo pun menilai pertemuan Presiden Jokowi dan calon Presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto menunjukkan keberpihakan Jokowi. Meski demikian, Ganjar mengaku tidak masalah dengan pilihan Jokowi selama tidak ada penyalahgunaan kekuasaan. Buat saya pasti itu sudah menunjukkan sikap berpihak begitu ya. Kalau saya sih biasa saja. Kan memang sudah berpihak. Malah lebih baik kalau ditegaskan bahwa ya saya berpihak. Yang penting tidak akan ada penyalahgunaan kewenangan, kekuasaan, sehingga semua akan bisa fair play ya, bisa jurdil begitu. Kalau buat saya biasa saja. Tidak masalah Pak Jokowi berpihak ke 02 pada... Buat saya tidak masalah, itu sebuah pilihan kok. Kritikan senada juga dilontarkan oleh Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar yang meminta Jokowi agar tetap netral. Meski Caimin menyebut pertemuan Presiden dan menterinya adalah hal biasa. Iya, sekarang kan menteri sama presiden kan biasa aja. Ya kalau kita sih, kita harus jaga nama beliau, kita harus ingatkan terus-menerus supaya jangan sampai prestasi-prestasinya terganggu dengan ketidaknetralan. Menanggapi kekhawatiran sejumlah pihak soal netralitas Presiden di Pilpres 2024, Ketum Golkar sekaligus Ketua Dewan Pengarah TKN Erlangga Hartarto menegaskan, Jokowi maupun pemerintah tetap netral. Erlangga menyebut Jokowi hanya memastikan urusan pemerintahan tetap berjalan. Pak itu harus tanyanya Pak Jokowi, tetapi kan tentu pemerintah harus terus berjalan. Jadi ini yang kami bahas dengan Pak Presiden, bagaimana supaya program terus jalan, pemerintah netral. Ada kekhawatiran? Kami tidak khawatir karena pemilu kan secara terbuka, wartawan bisa ada di mana-mana, KPU-nya jelas, Bawaslu-nya ada. Ya kalau makan kan nggak apa-apa, Pak. Kalau Pak Jokowinya netral. Pak Jokowi netral. Semalam mengenai... Ya, kekhawatiran memang lumrah diutarakan. Apalagi pertemuan antara Jokowi dan Prabowo terjadi usai Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto dan Ketua Umum Projo Budi Aris Setiadi kompak mengomentari klaim TKN Prabowo Gibran yang menyebut Jokowi mendukung paslon nomor urut 2 di Pilpres. Tim Liputan Kompas TV. Kita akan bahas bersama Kunto Adi Wibowo, analis komunikasi politik Unpad. Selamat malam, Mas Kunto. Selamat malam, Mbak Nitya. Mas Kunto, bagaimana ya cara memaknainya ini makan malam antara Presiden dengan menterinya, tapi juga antara Jokowi dengan Capres nomor urut 2, apalagi 2 hari jelang debat, bisa diartikan sebagai sinyal dukungan? Iya Mbak, ini kan masalahnya ada konflik kepentingan ya. Satu, Pak Prabowo adalah Menteri Pertahanan yang ya bisa saja menghadap ke Pak Presiden gitu. Tapi yang juga Pak Prabowo juga adalah calon presiden yang kebetulan juga berpasangan dengan anaknya Pak Jokowi gitu. Jadi kan di sini ada 2 hal yang ya kalau yang pertama lumrah bahwa menteri ketemu presidennya lumrah. Tapi sebagai seorang capres yang sedang bertarung bertemu dengan presiden yang kebetulan anaknya juga jadi cawapres, ini kan jadi pertanyaan publik kan, dan di sini mungkin akan mengarah ke krisis dalam artian ketidakpercayaan pada Pak Jokowi atau pemerintahannya. Itu sangat wajar karena publik menilai harusnya tidak begitu. Kalau memang obrolan menteri dengan presiden ya harusnya ya terbuka aja, apa yang diomongin harusnya kemudian di konferensi pers kan gitu, akan lebih selesai, lebih enak gitu. Jadi menurut saya yang pertama agendanya lebih pada
supaya pertemuan ini diobrolin di media, Mbak, gitu. Itu yang pertama. Jadi sengaja begitu ya? Sengaja Betul, supaya betul. ini sengaja dipublikasikan, sengaja di ruang terbuka bukan di istana begitu, supaya ditafsirkan sebagai dukungan. Iya, bisa ditafsirkan sebagai dukungan atau segala macam spekulasi ini akhirnya muncul di media kan, dan akhirnya Pak Prabowo dapat airtime istilahnya, atau dapat perhatian dari media yang akhirnya dapat perhatian publik juga, apalagi ini menjelang debat. Kalau kita mau tafsirin otak-atik gatuk gitu misalnya, juga bisa dengan Pak Prabowo datang dengan parang rusak gitu kan, batik dengan motif parang rusak yang di situ juga bisa diartikan ini kalau prajurit gitu menghadap rajanya pakai parang rusak itu artinya dia sudah siap menang kan gitu. Nah, menang ini kan bisa diartikan menang debat ataupun menang putaran pertama kan. Okay. Jadi ini juga bentuk interpretasi yang lain, dan menurut saya sah-sah saja publik menginterpretasikan karena problemnya tadi konflik kepentingan dan kemudian tidak ada transparansi sehingga semua orang berspekulasi gitu, Mbak. Oke, kalau arah dukungan kita bisa menduga-duga gitu ya, semua bisa menginterpretasikannya dengan cara masing-masing. Yang menjadi kekhawatiran dari para capres dan cawapres pesaing dari Prabowo ini adalah posisi Jokowi sebagai presiden. Ganjar, Anies, kemudian juga Mohaimin menyebut bahwa nggak masalah lah kalau ketemu, tapi dengan catatan tetap netral. Anda melihatnya ini masih mampu untuk kemudian menjaga netralitas? Ya, netralitas itu selain komitmen juga adalah usaha gitu kan, Mbak. Nah, menurut saya yang ketika publik kemudian mempertanyakan, ini kan persepsi publik sudah semakin negatif ke Pak Jokowi soal netralitas ini. Jadi menurut saya sudah waktunya Pak Jokowi atau kemudian sekretaris kabinet, sekretaris presiden untuk kemudian atau KSP kemudian untuk menjelaskan apa langkah-langkah ke depan yang akan dilakukan oleh presiden dan pemerintahan untuk menjamin bahwa mereka tidak akan intervensi dan tetap netral. Nah itu kan kita belum dapat tuh. Belum dapatnya karena memang belum sengaja tidak diumumkan atau gimana Anda menilainya? Iya, saya melihatnya udahlah percaya sama saya. Tapi kan pada saat ini orang tidak semudah itu percaya dengan omongan Pak Jokowi, apalagi anaknya sedang berkompetisi kan gitu, Mbak. Jadi menurut saya harus lebih penjelasannya lebih detail, kemudian lebih dijelaskan apa saja langkah-langkahnya, lalu kemudian kalau ada yang melanggar hukumannya seperti ini gitu, menurut saya itu akan lebih jelas dan semua orang akan lebih enak menerimanya. Publik juga akan oke, kalau nanti akan seperti ini, pemerintah sudah punya antisipasinya kok. Jadi itu sedikit mengurangi persepsi negatif terhadap presiden. Karena jadi ini cocok ya, Anda melihatnya timelinenya cocok ketika beberapa hari yang lalu kan TKN dari Prabowo Gibran kan menyebut bahwa Jokowi ada di belakang Prabowo dan Gibran. Kemudian Ketum Projo, Budi Ari, Ketum Golkar, Erlangga Hartarto menyebut sudah jelaslah arah dukungannya Pak Jokowi. Kemudian pertemuan, juga bertemu dengan Erlangga sebenarnya. Jadi ini timelinenya memang cocok sengaja untuk kemudian membuat interpretasi seperti itu ya? Iya Mbak, menurut saya sekarang Pak Prabowo sedang sangat membutuhkan itu. Sangat membutuhkan dukungan Pak Jokowi, baik itu dalam bentuk dukungan moral maupun dukungan ya seperti ini, membuat agenda setting di media kan, membuat berita kan gitu. Sehingga Pak Prabowo dan Mas Gibran diperbincangkan gitu kan. Ketika capres dan cawapres lain harus berputar kepala keras untuk bisa menciptakan perhatian, misalnya live TikTok lah atau dengan belusukan dan segala macam, Pak Prabowo sangat mudah dengan presiden, cukup bertemu, makan malam, difoto, unggah di media sosial, selesai jadi berita kan gitu kan. Impact-nya lebih besar ya? Iya, jadi menurut saya ini bagian dari tadi dukungan gitu kan. Nah, dukungan yang seperti ini sebenarnya masih dianggap wajar kan oleh lawan-lawan ya kan, tapi kan publik juga berharap ada semacam kejelasan sampai batas mana sih dukungannya gitu. Oke. Kalau kemudian diartikan sebagai Jokowi mendukung Prabowo, bagaimana dengan posisi Jokowi sebagai petugas partai PDI? Ini kan juga kita bertanya-tanya ya, tanggal 10 nanti hari ulang tahun PDI Perjuangan, tapi Jokowi resmi tidak hadir nih, fix sudah tidak hadir karena tugas ke luar negeri.
Ya, Mbak. Kalau menurut saya itu bagian yang kontroversi yang bagian dari drama sih, kalau menurut saya yang dinanti-nantikan oleh publik lagi gitu. Jadi di publik Indonesia kita kan senang sinetron politik kan, dan ini dihadirkan lagi sinetron politiknya gitu kan antara Pak Jokowi dengan PDIP gitu. Kita tahu PDIP selama ini keras terhadap kader-kadernya yang tidak tegak lurus istilahnya terhadap ketum gitu kan. Tapi untuk Pak Jokowi dan putranya semacam ada perlakuan khusus gitu kan. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan publik. Ada apa di balik perlakuan khusus itu? Apa kita menunggu apakah ada plot twist nanti di belakangnya tiba-tiba mereka bergabung lagi atau seperti apa nih? Jadi ini bagian dari sinetron elit menurut saya, dan dari situ mungkin kita juga bisa membaca arah dukungan, lalu kemudian bagaimana pasca pemilu ini selesai, bagaimana koalisi-koalisi akan bongkar pasang dan terbentuk ulang. Menurut saya itu Mbak yang bisa kita baca dari situ. Baik, terima kasih Mas Kunto sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam. Kunto Adi Wibowo, analis komunikasi politik Unpad. Selamat malam Mas Kunto. Selamat malam. Kami hadirkan informasi lainnya di Kompas Malam, saudara, di antaranya informasi mengenai Gunung Ilelewotobi di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang kembali mengalami erupsi. Gunung Ilelewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur. Ini erupsi dengan tinggi kolom abu mencapai 1,5 km.